Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Habibur Rahman, NIM 1916010055. Beda saya akan mempresentasikan judul kewasentralan yaitu ekonomi digital. Apa itu ekonomi digital? Pengertian umum ekonomi digital ialah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ekonomi digital mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis, sehingga setiap kegiatan sehari-hari dan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan juga cepat. Perubahan kegiatan yang sudah serba online ini menjadi pertanda bahwa ekonomi digital terus mengalami perkembangan. Dengan terjadi laman kripto, banyak 1000 perusahaan startup terus berlomba melakukan online dan berbagai industri. Cara mereka lakukan jelas dengan membuat aplikasi yang mampu mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari. Contoh perkembangan ekonomi digital yang pertama yaitu transportasi. Karena adanya perkembangan ekonomi digital, maka sekarang kita sudah tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalannya. Cukup dengan beberapa kali klik saja pada smartphone, maka ojek yang Anda pesan bisa datang menjemput Anda. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya aplikasi Gojek. Bahkan Gojek juga mengembangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian. Sehingga keberadaan aplikasi ini membantu para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Pengguna layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit. Ada aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc, konsultasi dengan dokter dan membayar resep pun kini bisa dilakukan secara online. Kehadiran aplikasi pun secara akses berbesar seperti banyaknya antrian dan juga jarak ke rumah sakit yang jauh. Yang ketiga, perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital dan otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup Oppo dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan jual beli ini sudah bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi dan tunai dengan menggunakan aplikasi. Selain itu, para pebisnis UMKM juga turut terbantu karena e-wallet mampu mencatat transaksi yang rapi dan juga sistematis sehingga mereka bisa lebih mudah dalam membuat laporan keuangannya. Yang keempat, bisnis. Saya mampu mempermudah pencatatan keuangan. Ekonomi digital juga mampu menekan biaya bisnis UMKM. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selain itu, marketplace juga banyak membantu bisnis kecil dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa adanya hambatan jarak dan juga waktu. Karena marketplace saat ini sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan fisik antar kota dan provinsi. Can't get triple light, feel upset at yourself every time. 等不到的也许就是现在。You don't give a fuck, fresh around you anyway. Peluang untuk bisnis transportasi. Anytime， 感应就像在那手机里不停猜 ，L plus R inputs 循环，是的值得冒着它的不简单，却又被它牵着鼻子走无旋转，是不是觉得没有它就没有 life， 像失去了氧气 ，Can't fire，Can't hold the growing on my desire，Feel bad and say Please get out my sight. I'm not your funk toy. Can you find another scum boy? Berbagai peluang besar ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh dan startup saja, karena masih ada banyak lagi peluang yang belum muncul dan digunakan secara maksimal. Hey, do you really like me? Tryna get closer, see. But that's just your camouflage like that, no you lie.
spend ekonomi through digital the membuat lonely masyarakat night. Indonesia Better mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Dilansir dari laman Kata Data, Indonesia berhasil menempati urutan ketiga secara global dalam penggunaan aplikasi kesehatan. Kenapa? Karena waktu tunggu di rumah sakit seringkali membuang banyak waktu para pasien. Belum lagi bila mereka harus antri di kasir untuk membayar obatnya. Ada yang mempunyai klinik ataupun rumah sakit, peluang ini bisa Anda gunakan untuk mendigitalisasi layanan Anda secara online. Berdasarkan riset dari Deloitte, sebanyak 52% pelanggan saat ini lebih mencari layanan kesehatan secara online di Google sebelum mereka melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Itu artinya website bisa membantu Anda dalam menjaring pasien yang lebih banyak. Yang ketiga, peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Laman resmi FinRating menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan online bank yang mengaplikasikan layanan digital banking saat ini meningkat hingga 88%. Oleh karena itu, tidak heran bila seluruh bank saat ini berlomba dalam mengembangkan digital banking. Berdasarkan laman Bain, sebanyak 80% nasabah lebih memilih perusahaan bank yang sudah memiliki layanan digital banking. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi mengantri untuk membuka rekening hingga mengajukan kredit. Dan yang keempat, peluang untuk UMKM. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Berdasarkan riset yang dilakukan Mandiri Institute, sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan. Sedangkan pebisnis UMKM yang belum memiliki akses digital mengalami peningkatan pendapatan hanya 4% saja. Untuk Anda, para pebisnis UMKM, terdapat dua cara untuk digitalisasi bisnis Anda, yakni dengan memanfaatkan marketplace dan membuat website toko online. Yang penutupnya yaitu ekonomi digital membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang mulanya serba manual menjadi yang serba digital, sehingga berbagai kegiatan sehari-hari pun kini jadi lebih cepat dan praktis. Kemudahan yang ditawarkan dalam ekonomi digital secara otomatis membuka peluang bisnis yang luas dalam berbagai bidang, sehingga ini saatnya bagi Anda untuk meraih peluang bisnis dengan mendigitalisasi bisnis Anda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.